Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihanilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Matius yang kita dengarkan menampilkan kepada kita ajaran Yesus yang berkaitan dengan mengasihi atau berkaitan dengan kasih. Jadi bagi Yesus, kasih itu adalah hukum utama yang diajarkannya kepada para pendengarnya. Mengapa Yesus mengajarkan kasih? Karena Allah sendiri hakikatnya adalah kasih. Yesus itu adalah Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Dengan demikian, dia itu adalah kasih sendiri yang berbicara tentang kasih, menyampaikan kasih itu sebagai penekanan utama dalam praktek kehidupan para pendengar atau orang-orang yang percaya kepadanya, umumnya manusia. Dan berkaitan dengan kasih ini, tindakan kasih tidak hanya dilakukan oleh para pendengarnya, atau Yesus mengajarkan dalam melakukan tindakan kasih itu tidak hanya mengasihi orang-orang yang kaya, mengasihi orang-orang yang akan membalas kasihmu, mengasihi orang-orang yang dianggap mampu atau orang yang kita percayai agar kita mendapat promosi atau mendapatkan pencitraan dan sebagainya. Bagi Yesus, kasih yang demikian bukanlah kasih yang sebenarnya. Kasih itu adalah kasih yang menuntut balas yang dilakukan juga oleh orang-orang berdosa atau orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bagi Yesus, kasih yang sesungguhnya itu adalah ketika orang itu mampu bertindak lebih. Artinya kan melihat sesama itu ya sebagai saudara. Melihat sesama itu dalam tataran subjek, bukan objek yang dikurbankan, tetapi subjek di mana gambaran atau ekspresi subjektivitas kita sebagai manusia juga ada pada dia, dalam arti yang abstrak ya, dalam arti kita diciptakan sebagai manusia oleh Allah sendiri untuk saling mengasihi, untuk saling menyempurnakan, untuk saling melengkapi. Ya. Yesus di sini mengajarkan kita bertindak lebih dalam kasih, yaitu mengasihi musuh. Kita paham bahwa musuh itu adalah orang yang kita benci ya, atau orang yang sudah menyakiti, menghancurkan hidup kita, atau orang yang membatasi ruang gerak kita, orang yang menghancurkan karir kita, orang yang menghancurkan keluarga, orang yang menghancurkan negara dan sebagainya. Atau singkat kata, dia adalah oposisi kita yang menentang kita, yang membatasi ruang gerak kita. Di sini bagi Yesus ya, dia melihat musuh itu
bukan untuk dibenci. Ketika kebencian itu muncul, kita menciptakan posisi dia sebagai musuh. Dan kebencian itu seperti yang diajarkan Tuhan sebelumnya, itu berakar pada kemarahan. Eksistensi marah itu yang meluapkan kebencian, atau latar belakang kebencian itu ya mungkin ada pengalaman menyakitkan, ya betul ya. Karena itu kita mendikte seorang yang menyakiti kita itu sebagai musuh. Dan tentu itu tadi akar dari masalah pendiktean kita itu adalah marah yang meluap-luap dari dalam diri kita. Bagi Yesus, menghancurkan kemarahan itu sangat penting, atau membuat kemarahan itu diredahkan itu sangat penting. Meredahkan kemarahan, membuka ruang kita mampu menerima orang lain. Nah, dalam kaitan dengan itu ya, kita mampu bertindak kasih. Memaafkan musuh itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi kita sebagai manusia yang tidak sempurna, rapuh. Tapi bagi Allah yang adalah sumber kehidupan, menganjurkan untuk mengasihi musuh. Tadi dikatakan oleh Yesus, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu kan? Dengan Tuhan menampilkan sesuatu yang ekstrim ya nampaknya ya. Dia meminta kita untuk mengasihi musuh, memaafkannya, menerimanya dalam ruang persaudaraan atau menerimanya sebagai saudara. Meskipun itu berat, tetapi Tuhan menekankan ini kepada para pendengarnya, kepada orang yang percaya kepadanya. Memaafkan musuh itu adalah perintahnya, adalah ajarannya yang perlu dilakukan oleh para pengikut orang yang percaya. Bagi Tuhan tadi, kalau kita melakukan itu, kita bereferensi pada Allah yang sempurna, di mana kita juga Allah menghendaki kita untuk menjadi sempurna seperti Dia. Dan tentunya mengasihi musuh itu adalah orang yang menyelamatkan nyawanya. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Tuhan sendiri ya, Yesus sendiri kepada para pendengarnya. Dan tidak hanya terlepas itu, selain mengasihi musuh, berdoalah juga bagi mereka. Ya, luar biasa. Jadi Tuhan mengajarkan untuk mengasihi sekaligus kita mendoakan dia. Tentu mendoakan musuh itu ya lebih pada penyerahan kepada Allah sendiri untuk setidaknya memberikan ruang pengampunan atau memberikan ruang tobat bagi dia, menggerakkannya untuk menyadari kesalahannya dan boleh meminta maaf kepada orang yang menghancurkan hidup orang lain. Dan di sini musuh itu mungkin saja juga adalah diri kita sendiri, dimusuhi oleh orang lain. Kita menjadi musuh bagi orang lain. Kita menghendaki agar orang yang kita sakiti itu mau menerima kita dan juga mendoakan kita. Tentu itu harapan kita yang mungkin sudah menyakiti hati orang lain, membuat mereka menderita, tersudutkan, mengorbankan jabatan dan sebagainya. Karena ekspresi kemarahan kita, ekspresi kebencian kita kepadanya. Tapi pada saat yang sama kita dianggap musuh olehnya. Jadi kita juga mempunyai harapan atau ajaran ini juga ditunjukkan kepada dia untuk mampu memaafkan diri kita dan mendoakan kita. Dalam hal inilah kemudian kita mempunyai harapan agar Tuhan itu bisa memberikan ruang pengampunan kepada kita dan memampukan kita untuk meminta maaf dan memaafkan kesalahan kita sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ajaran Tuhan ini ya memang susah dan sulit berhadapan dengan fenomena kehidupan kita. Tetapi itulah Tuhan mengajarkan atau memperkenalkan ajarannya kepada kita. Kita yang percaya kepadanya, ada rencana indah di balik ajaran Tuhan ini. Entah apakah itu, tetapi Tuhan sudah menyampaikan itu dan tentunya juga tidak akan melupakan ketika kita bertindak atas apa yang sudah diajarkannya pada kita. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari, semoga bacaan hari ini
semakin meneguhkan iman kita.